Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lenita Dharma Putri dengan NIM C1C020033, kelas R009, Prodi Akuntansi, Universitas Jambi. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi ketiga dari mata kuliah Akuntansi Keperilakuan dengan dosen pengampu Dr. Wirmi Eka Putra, SEMSI, CIKNR, CSRS, dengan judul Filosofi Riset dalam Bidang Akuntansi Keperilakuan. Baiklah, materi pertama yaitu mengenai pergeseran arah riset. Pada tahun 1970-an, terjadi pergeseran pendekatan dalam riset akuntansi. Terdapat dua alasan yang mendasari pergeseran ini. Yang pertama, pendekatan normatif yang telah berjaya selama 1 dekade tidak dapat menghasilkan teori akuntansi yang siap digunakan dalam praktik sehari-hari. Desain sistem akuntansi yang dihasilkan dari riset ini pada kenyataannya tidak dipakai dalam praktik. Sebagai akibatnya, muncullah anjuran untuk memahami betapa bergunanya sistem akuntansi secara deskriptif dalam praktik yang nyata. Harapannya yaitu dari pemahaman atas praktik langsung ini akan muncul desain sistem pemahaman sistem akuntansi yang lebih berarti daripada sebelumnya. Alasan kedua yaitu usaha pemahaman akuntansi secara empiris dan mendalam adalah adanya gerakan dari masyarakat peneliti akuntansi yang menitik beratkan pada pendekatan ekonomi dan perilaku. Baiklah, selanjutnya mengenai filosofi paradigma metodologi riset. Ada 4, yaitu fungsionalis interpretif, radikal humanis, radikal strukturalis, postmodernisme. Yang pertama, fungsionalis. Paradigma fungsionalis yaitu bisa dikatakan dengan paradigma utama. Mengapa disebut paradigma utama? Karena paradigma ini merupakan paradigma yang biasa digunakan dalam riset akuntansi dibandingkan dengan paradigma yang lain, sehingga disebut dengan paradigma utama. Yang kedua, interpretif. Interpretif itu sifat subjektif dunia sosial. Maksudnya di sini adalah pendekatan ini memfokuskan pada upayanya dalam memahami kerangka berpikir objek yang sedang dipelajarinya. Fokusnya ada pada diri individu dan persepsi manusia terhadap realitas, dan bukan pada realitas independen di luar mereka. Bagi paradigma interpretif ini, ilmu pengetahuan tidak digunakan untuk menjelaskan dan memprediksi, namun untuk memahami. Selanjutnya, radikal humanis, yaitu dunia kehidupan. Maksudnya adalah pendekatannya ini melihat objek studi sebagai suatu interaksi sosial, maka disebut dengan dunia kehidupan, yang dapat diartikan sebagai interaksi berdasarkan pada kepentingan kebutuhan yang melekat dalam diri manusia dan membantu untuk pencapaian saling memahami. Yang selanjutnya yaitu paradigma radikal strukturalis, yaitu memfokuskan pada konflik mendasar. Pendekatan ini memfokuskan pada konflik mendasar sebagai dasar dari produk hubungan kelas struktur pengendalian, serta memperlakukan dunia sosial sebagai objek eksternal dan mempunyai hubungan terpisah dari manusia tertentu. Paradigma yang terakhir yaitu postmodernisme. Ini dapat dikatakan sebagai oposisi dari paradigma modern. Mengapa? Karena postmodernisme ini menyajikan suatu wacana sosial yang sedang muncul, yang meletakkan dirinya di luar paradigma modern. Jadi dapat dikatakan bahwa postmodernisme ini merupakan oposisi daripada paradigma modern. Baiklah, selanjutnya yaitu suatu penjelasan dikatakan ilmiah apabila memenuhi 3 komponen, yaitu pertama memasukkan hukum umum. Itu kita harus memasukkan 1 atau lebih prinsip-prinsip atau hukum umum. Yang kedua, memuat prakondisi,
Itu kita harus memuat prakondisi yang biasanya diwujudkan dalam bentuk pernyataan-pernyataan hasil observasi. Dan yang terakhir yaitu memiliki satu pernyataan, yaitu kita memiliki satu pernyataan yang menggambarkan sesuatu yang dijelaskan. Kemudian, aliran riset dengan pendekatan interpretif. Terdapat dua aliran riset dengan pendekatan interpretif, menurut Dillard dan Becker, yaitu yang pertama tradisional, dan yang kedua metode Foucauldian. Tradisional, menekankan pada penggunaan studi kasus, wawancara lapangan, dan analisis historis. Yang kedua, metode Foucauldian, yang menganut teori sosial dari Michel Foucault sebagai pengganti konsep tradisional historis yang disebut dengan ahistorikal atau antiquarian. Selanjutnya, mengenai klasifikasi interaksi sosial dalam dunia kehidupan. Interaksi sosial dalam dunia kehidupan dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu yang pertama, interaksi yang mengikuti kebutuhan sosial alami, misalnya kebutuhan akan sistem informasi manajemen. Yang kedua, interaksi yang dipengaruhi oleh mekanisme sistem, misalnya pemilihan sistem yang akan dipakai, atau konsultan mana yang diminta untuk merancang sistem. Selanjutnya mengenai karakteristik gonsenterisme. Menurut Triwono tahun 1997, ciri utama dari logosentrisme adalah ada tiga. Yang pertama, pola pikir oposisi biner atau dualistik dikotomis yang hierarkis, seperti esensi, eksistensi. Yang kedua, aspek keilmuan. Ilmu-ilmu positif produk modernisme banyak menekankan pada aspek praktis dan fungsi dan sebaliknya, melecehkan aspek nilai atau estetika. Hal ini terlihat dari pernyataan ilmu-ilmu positif yang mengklaim bahwa ilmu pengetahuan harus netral dan bebas dari nilai. Dan yang terakhir, aspek praktis, yaitu bentuk standar dan praktik akuntansi yang mengklaim bahwa praktik akuntansi harus berlaku secara universal atau internasional. Klaim ini diwujudkan dengan adanya gerakan yang disebut harmonisasi akuntansi. Bagi pemikiran Foucault wacana global dan universal tersebut memiliki hubungan timbal balik antara kuasa dan pengetahuan. Peluang riset akuntansi keperilakuan pada lingkungan akuntansi. Yang pertama, audit. Bagian ini berorientasi pada pembuatan keputusan dalam audit dan telah memfokuskan riset terakhir pada penilaian dan pembuatan keputusan auditor. Yang kedua, akuntansi keuangan. Karena pemakai informasi keuangan membuat keputusan secara individual, dan dalam kelompok-kelompok kecil, riset akuntansi keperilakuan dapat membuat suatu kontribusi penting pada bidang ini. Yang ketiga, akuntansi manajemen. Riset akuntansi keperilakuan dalam akuntansi manajemen melakukan investigasi atas seluruh variabel lingkungan dan organisasional yang telah diidentifikasi sebelumnya. Dan riset yang akan datang diharapkan akan meningkatkan perluasan pengetahuan yang mendasari hubungan dan pengujian dalam konteks yang baru. Riset akuntansi keperilakuan dalam bidang ini cenderung fokus pada variabel lingkungan dan organisasi yang mengandalkan teori agensi, seperti insentif dan variabel asimetri informasi. Yang keempat, sistem informasi akuntansi. Keterbatasan riset akuntansi keperilakuan dalam bidang sistem informasi akuntansi ini adalah kesulitannya untuk membuat generalisasi, meskipun berdasarkan pada studi sistem akuntansi yang lebih awal sekalipun, jelas bahwa desain sistem memengaruhi penggunaan informasi. Riset ini akan lebih berhasil jika difokuskan pada domain spesifik dan variabel-variabel yang unik dalam sistem akuntansi dan konteks keputusan akuntansi, seperti standar profesi dan analisis
pengecualian. Yang kelima, perpajakan. Riset akuntansi keperilakuan dalam bidang perpajakan ini telah memfokuskan diri pada kepatuhannya dengan melakukan pengujian variabel psikologi dan lingkungan. Alma tahun 1991 menyebutkan, pengujian teori alternatif dari perilaku kepatuhan pajak menghasilkan kegagalan atas ekspektasi teori utilitas untuk menjelaskan secara lengkap keputusan kepatuhan. Dan yang terakhir, pertumbuhan riset perilaku. Indikasi penting dari pertumbuhan minat dalam pendekatan perilaku terhadap akuntansi merupakan pengaruh dari paradigma perilaku riset. Untuk menangani dimensi ini, Dickman tahun 1998 memilih untuk menentukan presentasi penulisan dan artikel yang diterbitkan dalam 2 jurnal, yaitu Journal of Accounting Research dan The Accounting Review. Terdapat beberapa kombinasi dari 3 faktor utama. Yang pertama, para peneliti yang menggunakan paradigma perilaku memperoleh lebih banyak artikel yang diterbitkan dalam kedua jurnal di atas. Yang kedua, beberapa artikel yang ditulis oleh para peneliti yang sementara dilakukan dalam bidang ini belum ada calonnya. Dan yang terakhir, minat pembaca dalam bidang ini telah meningkat. Selanjutnya mengenai implikasi perilaku organisasional. Ada 2 pembagian. Yang pertama, seseorang akan berharap untuk mencapai suatu sekelompok dari tujuannya di dalam organisasi. Dan yang kedua, perilaku di dalam organisasi dapat diuraikan dalam hubungannya dalam pemecahan masalah, kepuasan, dan model hubungan kepribadian. Selanjutnya mengenai kegiatan manajerial. Terdapat 4 kegiatan manajerial yang dilakukan oleh para manajer. Yang pertama, manajemen tradisional. Manajemen tradisional ini itu dengan mengambil keputusan, merencanakan, dan mengendalikan. Yang kedua, komunikasi, yaitu mempertemukan informasi rutin dan memproses dokumen. Yang ketiga, manajemen SDM, yaitu dengan memotivasi, mendisiplinkan, mengelola konflik pengisian staf atau staffing, dan melatih. Yang terakhir, membentuk jaringan, yaitu dengan bersosialisasi, berpolitik, dan berinteraksi dengan orang-orang luar. Baiklah, itulah materi yang dapat saya paparkannya. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.